Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Fitriatun Najia dengan NIM 2131122. Di sini saya ingin menyampaikan materi parenting pilihan saya, yaitu tentang menjadi solih sebelum meminta anak solih. Nah, selanjutnya kita perlu nih mengetahui untuk menjadi solih, siapa sih orang-orang solih itu? Apakah orang solih itu yang harus nampak jidatnya hitam karena bekas sujud, atau yang memakai sorban, atau yang berkerudung panjang? Saat kita tasyahud, kita sering kali membaca Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Kita juga perlu mengetahui kalau ternyata kata solih itu adalah bentuk plural dari fi'il dalam bahasa Arab. Solaha yasluhu atau soliha yaslahu, artinya adalah baik atau perbaiki. Nah, hamba yang solih itu bukanlah yang hanya memperhatikan ibadahnya, sholatnya, zikirnya, tapi yang juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Juga yang berarti tidak durhaka pada orang tua, tidak berlaku kasar pada pasangan, tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetangga, dan tidak berakhlak buruk pada muslim lainnya. Nah, Allah berfirman, Allah menyebutkan orang soleh dalam Al-Quran, salah satunya yaitu di surat Al-Kahfi ayat 82, yang artinya, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Di sini saya memberikan tahapan meringkas tahapan mensolihkan diri atau memperbaiki diri. Yang pertama dimulai dari ikhlas dan niat yang baik. Kita mulai dengan niat yang baik dan ikhlas untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kebaikan dalam diri. Nah, niat yang tulus akan memberi arah yang kuat dalam perjalanan spiritual. Kemudian setelah itu kita juga perlu untuk menuntut ilmu dan juga mempelajari pendidikan agama. Memperoleh pengetahuan agama yang memadai, maka kita harus belajar tentang agama yang kita anut. Hukum-hukumnya, praktek-prakteknya, itu bisa dimulai dengan mempelajari baca Al-Quran, bagaimana, kemudian baca hadis atau literatur Islami, serta mengikuti kelas dan diskusi agama. Kemudian selanjutnya itu ibadah yang konsisten. Kita harus mengamalkan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, Ramadan saat ini, dan bayar zakat secara konsisten. Kemudian kita bisa juga menambahkan ibadah-ibadah sunnah yang akan memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat dan memperbaiki diri. Setelah itu kita bisa melakukan introspeksi diri kita secara teratur dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat dari dosa-dosa masa lalu. Nah, usahakan untuk terus memperbaiki diri, meninggalkan kebiasaan buruk dan memperkuat kebiasaan baik. Kemudian berkomunikasi dengan Allah. Luangkanlah waktu kita untuk berkomunikasi, bisa melalui doa, ajukan permohonan harapan-harapan kita agar Allah itu memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan selanjutnya yaitu kita harus belajar mengendalikan hawa nafsu. Nih, saudari, saat ini nih, kita harus mengusahakan mengendalikan hawa nafsu dan emosi kita. Dengan adanya bulan Ramadan ini, kita bisa belajar sehingga akan terbiasa hingga setelah selesai Ramadan nanti. Seperti
mengendalikan amarah, iri hati, keserakahan, serta memperkuat sifat-sifat mulia. Kemudian menjaga lingkungan dan perilaku. Nah, pilihlah lingkungan yang baik dan terjauh dari hal-hal yang merusak iman. Jaga perilaku dan pergaulan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang baik. Kemudian kita juga perlu bersikap dermawan dan peduli. Amalkan sikap dermawan dan peduli kita terhadap sesama dengan menolong orang lain, memberikan sedekah, dan berbuat kebaikan agar yang tadi itu akan memperkuat kepribadian yang soleh. Kemudian mempelajari teladan orang soleh dengan kita membaca, mendengarkan, menonton kisah-kisah para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh itu bisa menjadikan kita inspirasi bagi kita dan teladan. Kemudian konsistensi dan kesabaran. Ingatlah bahwa setiap kebaikan harus memerlukan pengorbanan, memerlukan keistiqomahan, konsistensi, berusaha agar senantiasa istiqomah dan juga sabar dalam ketaatan. Nah, tadi disebutkan kita meneladani orang-orang soleh. Nah, sebelum kita minta anak yang soleh, kita pasti akan membentuk dulu sebuah keluarga. Kita bisa meneladani keluarga-keluarga soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, seperti ada keluarga Imran, ayahnya Maryam, yang dimana Imran tersebutkan dalam surat ketiga Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Kemudian ada keluarga Nabi Ibrahim, yaitu kisah tentang kurban Ismail digantikan oleh domba. Kemudian keluarga Luqman, di mana sangat hikmah sekali pesan Luqman kepada anaknya. Kemudian ada keluarga Nabi Yakub, di mana ada Nabi Yusuf sebagai anaknya, bagaimana tentang konflik antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian ada keluarga Nabi Daud dan keluarga Nabi Syuaib bersama kedua putrinya. Kemudian ada saya di sini membagi kepada 3 fase. Fase yang mungkin saat ini teman-teman alami, yaitu menjadi anak soleh. Kita sebagai ketika kita masih tinggal bersama orang tua kita itu diharapkan agar menjadi anak soleh bagi orang tua kita. Rasulullah itu bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Kemudian setelah itu bergaul dengan orang soleh. Setelah tadi kita berusaha untuk menjadikan diri kita anak yang soleh, bagi orang tua kita juga, kemudian kita harus mencari teman, bergaul, atau mencari circle dengan orang-orang yang soleh, karena Rasulullah itu bersabda, seseorang itu bergaul dengan agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Kita bisa lihat biasanya, kalau kita lihat orang, pantesan itu temannya itu, seperti itu. Kemudian setelah kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh yang kita bergaul dengan mereka. Kita juga perlu kita akan masuk ke fase mencari pasangan yang soleh. Rasulullah bersabda, seseorang wanita itu dinikahkan karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Bagi laki-laki ketika mencari perempuan. Nah, ketika wanita itu harus siap untuk menerima atau beristikharah ketika didatangi oleh seorang. Tapi idza jaa rajulun shalih, kalau datang seorang yang soleh itu tidak boleh ditolak. Jika ditolak maka akan terjadi kerusakan bumi ini. Kemudian di sini ada 4 ciri laki-laki atau ayah yang soleh dalam Islam. Bagi laki-laki ada 4 cirinya. Yang pertama ada ingat kepada Allah. Senantiasa ingat, senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua menghindari perilaku dan perkataan yang buruk, akhlaknya baik tentunya. Kemudian ia yang pandai mengendalikan hawa nafsunya. Karena
nanti ia kelak akan menjadi seorang ayah. Tentunya bagaimana jika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian tidak menyiapkan waktu dan menepati janjinya. Karena kelak ia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dia harus mencari nafkah. Dia harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian ada juga 10 kepribadian wanita atau calon ibu yang salihah. Kita bisa memantaskan diri, memperbaiki diri sehingga kita masuk ke dalam ciri-ciri wanita salihah. Karena sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang salihah. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah ketika menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian memiliki sifat sabar, senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, menjaga auratnya dengan baik sesuai yang difirmankan dalam surat Al-Ahzab. Kemudian ia taat kepada suaminya, kemudian mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, kemudian menasihati suami yang sedang lalai dari ibadah dengan cara yang santun dan bijak, memiliki prinsip hidup yang kuat, ia mampu menjaga penglihatannya dan kehormatannya sesuai difirmankan dalam surat An-Nur ayat 31, bersikap warok, yaitu ia tak mau mengkonsumsi makanan yang haram ataupun yang syubhat. Itu tadi semuanya bisa kita mulai mempelajarinya mulai dari sekarang. Karena kita tidak akan tahu, kita bagaimanapun juga nanti ketika kita sudah mendapatkan pasangan ataupun menjadi seorang ibu, kita akan terus belajar. Kemudian di sini saya mengumpulkan beberapa doa untuk memohon anak yang soleh. Ini bisa dibaca untuk dijadikan tabungan sejak saat kita sebelum menikah. Ada doa mohon anak yang soleh yang dibacakan oleh Imron tadi, kemudian ada doa mohon agar anak keturunan paham dalam ilmu agama. Kita tentunya sangat bahagia jika anak keturunan kita paham dalam ilmu agama. Kemudian doa agar dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian doa agar memiliki anak keturunan yang rajin sholat, sebagaimana kita mengetahui banyak fenomena saat ini, anak-anak susah sekali diajari sholat. Nah, kita bisa menyicil dari saat ini. Kemudian adalah doa terakhir, doa andalan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sedikit cerita, saya membaca ini sejak saya SMA, di mana saya menyadari pentingnya sebuah doa. Saya hanya tanpa mengetahui kapan nikah, kapan akan memiliki anak, kapan akan mendapatkan pasangan, itu saya nabung, saya selalu bacakan doa ini sehingga tabungan itu nanti Allah akan senantiasa mendengar doa-doa permintaan hambanya. Nah, dari itu tadi kita harus bergerak untuk memantaskan diri. Jangan setelah tahu ilmunya kita hanya diam aja. Oh, ya udah tahu. Kita harus memantaskan diri. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, ada sebuah quotes, temukan jodoh yang solih, bukan yang salah. Jadi hati-hati kalau misalnya sudah waktunya, jika Allah sudah mempertemukan jodoh yang solih, maka jangan sampai kita menerima atau menemukan jodoh yang salah. Jadi yuk solihkan diri sebelum meminta keturunan yang solih. Baik, itu tadi juga sebagai peringatan, nasihat juga baik buat diri saya sendiri maupun teman-teman yang menyimak sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak sampai akhir.
Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.